Indonesia. Peran media sangat penting di industri dan generasi musik di Indonesia. Materinya sebaliknya dari era 90-an itu media sangat mendukung banget perkembangan musik karena banyak majalah dan tabloid yang bahas soal musik, terus juga banyak majalah dan tabloid yang bahas soal musik, terus juga konser band asing yang digelar di sini, terus juga radio juga heterogen karena banyak memutar lagu dari berbagai genre. Nah, karena dukungan banyak media tersebut, kita punya generasi emas musik nasional. Waktu itu anak muda pada pengen jadi musisi karena penghasilan musik waktu itu tidak juga sih. Dan beberapa band sempat rilis lagunya sampai bahkan cetak kopi waktu itu ya. Iya. Nah, tapi jauh sebelum itu, kalau berdasarkan dari obrolan yang gue dapat dari teman-teman, informasi itu sudah didapat. Untuk dapat informasi dari luar negeri itu banyak dari majalah impor. Dan untuk kalinya anak-anak muda itu bikin si fotokopi yang disebar di acara-acara kecil itu dijual. Nah, di tengah keterbatasan informasi tersebut, scene musik indie di Jakarta tahun 90 ternyata bergeliat. Di tengah keterbatasan ada komunitas kayak Yamaha Fender, ada Pitpunk, komunitas metal, terus era emas Poster Cafe yang banyak melarikan musisi-musisi indie yang berkualitas. Nah, ini satu lagi, radio frekuensi itu punya peran penting banget karena radio itu heterogen, tadi dibilang banyak muterin lagu, nggak peduli siapa artisnya. Dan satu lagi, album ini pertama for producer dari Fastfood itu dibiayain sama radio BRN di Bandung. Nah, era musik indie di Indonesia terjadi setelah album Jakarta Sekarang dirilis. Waktu itu banyak band indie yang kemudian rilis dan banyak band indie dan industri pensi. Jadi artis ini waktu itu bisa penghasilan 5-10 juta per pekan ya, per pensi waktu itu. Tapi semua itu berubah waktu tahun 2008 atas nama pasar media jadi berubah. Dulu acara musik yang dibawain sama orang-orang yang arti musik diganti sama pelawak dan tari-tarian. Terus juga radio yang dulu heterogen itu cuma muterin hits yang mereka bilang populer atau istilahnya hits terbaik atau apapun itu. Akibatnya banyak orang bilang tuh industri musik mengalami kemunduran dan regenerasi musisi bagus, terutama rock itu jadi terlambat. Band Jim Simmons itu basisnya pernah bilang anak muda sekarang itu gak usah main gitar atau bikin musik yang bagus, cukup nyanyi di kamar mandi dan ikut X Factor. Nah, era digital, selamat datang MP3. Tapi sayangnya waktu itu yang gue kenal justru gudang lagu dan situs-situs bebas download kayak gitu. Industri musik, para pelaku industri musik seperti kehilangan momen untuk pindahin dari konvensional ke digital. Pengetahuan tentang sebagai iTunes atau melon musik kata Indonesia sudah terlambat karena menurut mereka lebih baik gue download gratis daripada harus beli. Itu sudah terlambat banget. Tapi waktu itu gue pikiran apa sih yang bisa gue sih buat akhirnya gue bikin eksperimen kamaran, gue bikin basikradio.com bareng kelima teman gue ini gitu. Itu kebetulan gue sekolah di IT sih. lima orang di Berisik ini sebenarnya bukan siapa-siapa, nggak ada background di radio atau di industri musik, tapi karena punya minat yang sama. Jadi terbentuklah Berisik Radio. Ya, kalau kata Bill Wyman tuh basisnya The Rolling Stone, dia pernah bilang The Rolling Stone itu secara individu sebenarnya biasa aja, tapi karena mereka bersatu keajaiban itu selalu terjadi. Nah, pertama ada Berisik Radio, kita susah juga mengenalin ke orang-orang, oh ini radio apa nih, radio warna waktu itu belum keren. Akhirnya kita bikin event live streaming. Jadi bandnya di Jakarta di tahu sih, terus ada di Malang pada tahu, teman-teman di Surabaya juga pada tahu. Nah, dari banyaknya band yang kita temui itu, kita jadi tahu banyak hal. Kalau band itu perjuangan di tengah kemudahan teknologi, banyak hambatan untuk band-band baru. Misalnya kayak untuk tampil mereka harus bayar, edit juga sedikit. Nah, disinilah Berisik Radio itu hadir. Nah, kemudian di tengah live streaming kita juga ketemu sama Made Iskandar, ada dia punya
orientasi musik yang berbeda. Kita terima demo sebulan tuh sampai 150 demo per bulan, dan dikompilasi sama ADC Skandari ini sebagai musik director kita dari seluruh Indonesia. ya, dari seluruh Indonesia. Nah, kebetulan di tengah perjalanan itu ada media asing dan media nasional yang tertarik. Mungkin mereka tuh merasa ini kok radio aneh gitu, yang lain muterin lagu-lagu hits, sementara lagu ini muterin lagu yang gak populer dan yang lain juga gak populer. Bahkan BBC itu sampai meliput waktu siaran Berisik Radio di rumahnya Mas Desi itu di Asia. Kalau karya aku diputar ini salah satu program jagoan di Berisik Radio. Di sini demo-demo yang kita terima itu diputar untuk pertama kali di Berisik Radio. Terus kita juga bikin acara grassroots showcase seperti kayak yang dibilang Dwi tadi. Di sini nampilin band-band berbakat tadi. Nah, kita pengen demo yang Mas Berisik gak cuma bisa didengerin sama pendengar Berisik, kita coba bangun link building, kita kerjasama sama radio lokal, webzine, dan kita kerjasama sama kampus, upaya-upaya musik di kampus-kampus di Jakarta kita juga kerjasama. Jadi gimana caranya demo band-band orang yang gak terkenal ini bisa tersebar luas. Dan ini tampilan website berikradio.com, sudah sosial medianya, kita juga bisa diterima di iTunes dan di e-radio. Akhir kata gue lebih pitch bukan gitarnya Led Zeppelin, Dan gua Dikit bukan siapa-siapa. dengerin terus berizik.com Unity School Radio.